Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kasus 11 tentang siklus konversi di buku Praktikum Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dafa, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, program studi D3 Akuntansi, kelas AK5B, NIM 2005081012. Dengan dosen pengampu Bu Raya Puspita Sari Hasibuan. Pertama, diagram konteks. Di diagram konteks ada 5 bagian. Yang pertama pelanggan, bagian teknik, bagian pengendalian, bagian akuntansi biaya, dan bagian buku besar. Pelanggan nanti akan memberikan blank order ke siklus konversi. Setelah itu, siklus konversi akan memberikan dokumen produksi laporan status persediaan spesifikasi teknis ke bagian teknik. Dan bagian teknik akan melakukan feedback, yaitu mengirimkan permintaan pembelian kepada siklus konversi. Selanjutnya, siklus konversi akan mengirimkan salinan permintaan bahan baku ke bagian pengendalian. Jika sudah, bagian pengendalian akan menerbitkan dokumen status persediaan ke siklus konversi. Selanjutnya, siklus konversi akan mengirimkan file-file ke bagian akuntansi biaya, yang dimana file-file itu adalah permintaan pembelian, permintaan bahan baku, file perintah kerja, lembar perpindahan, kelebihan bahan baku, dan retur bahan baku serta kartu kerja. File-file ini digunakan untuk memperbarui voucher jurnal, di mana nantinya voucher jurnal ini akan dikirimkan ke siklus konversi. Voucher jurnal yang diterima siklus konversi akan diberikan kepada bagian buku besar. Setelah diterima bagian buku besar akan melakukan feedback, yaitu laporan pembaruan buku besar kepada siklus konversi. 2. Data flow diagram atau DFD. DFD level 0. Pertama, pelanggan akan mengirimkan blanket order ke 1.0, yaitu proses perencanaan produksi. 1.0 akan mengirimkan blanket order kebutuhan bahan baku dan spesifikasi teknis ke bagian teknik. Bagian teknik akan mengirimkan kembali ke 1.0, yaitu salinan laporan permintaan pembelian bahan baku. 1.0 juga mengirimkan blanket order ke bagian pengendalian. Bagian pengendalian juga mengirimkan laporan status persediaan ke bagian teknik, dan bagian pengendalian akan menerima salinan perintah kerja dari supervisor. Setelah itu, pelanggan mengirimkan pengeluaran bahan baku ke 2.0, yaitu proses penjadwalan produksi, dan 2.0 melakukan feedback ke pelanggan, yaitu surat permintaan bahan baku, dan diteruskan ke 3.0, yaitu proses pencatatan. 3.0 akan mengirimkan ke bagian akuntansi, yaitu salinan perintah kerja, dan bagian akuntansi biaya mengirimkan feedback dokumen-dokumen ke 3.0, dan 3.0 mengirimkan salinan perintah kerja ke gudang barang jadi, dan bagian akuntansi biaya mengirimkan voucher jurnal ke buku besar dan diupdate ke 3.0. Pelanggan akan mengirimkan blanket order ke 1.1, yaitu persetujuan pemesanan. Dari 1.1 akan dikirimkan ke 1.2, yaitu pemberian blanket order. Dari 1.2 akan dikirimkan ke 1.3, yaitu pemberian status persediaan. Selanjutnya DFD level 2, di mana 2.1 yaitu pemberian surat perintah dan supervisor akan mengirimkan ke 2.2 pemberian jadwal produk dan kertas perpindahan. Dari 2.2 akan mengirimkan ke 2.3, yaitu permintaan bahan baku, dan diteruskan lagi ke 2.4, yaitu pengeluaran bahan baku. Selanjutnya DFD level 3, yang dimulai dari 3.1, yaitu pencatatan jam kerja, akan dikirimkan ke 3.2 penerimaan salin perintah kerja, dan diteruskan lagi ke 3.3 penyerahan dokumen, dan diteruskan kembali ke 3.4 update data persediaan, dan diterima oleh 3.5 pencatatan voucher jurnal, dan 3.5 akan mengirimkan ke 3.6, yaitu update buku besar. 3.6 akan mengirimkannya kembali ke buku besar. Yang ketiga, bagan alir atau flow chart. Dimulai dari pelanggan, di mana pelanggan akan melakukan kesepakatan pelanggan dan pelanggan membuat
kesepakatan pelanggan ini menjadi blanket order. Dan pelanggan mengirim blanket order ini ke bagian teknik. Setelah di bagian teknik melakukan kesepakatan kembali dan menghasilkan 3 folder. Yang pertama, daftar kebutuhan bahan baku, kedua, lembar urutan kerja, ketiga, laporan spesifikasi teknis. Di bagian pengendalian persediaan, membuat laporan status persediaan dan mengubahnya ke dalam dokumen, yaitu laporan status persediaan, dan mengirimkannya ke bagian teknik, laporan permintaan bahan baku. Bagian pengendalian persediaan menyimpan beberapa dokumen. Yang pertama, permintaan bahan baku, yang kedua, permintaan pembelian, yang ketiga, dokumen perintah kerja. Di bagian supervisor akan membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Dan terjadilah 3 dokumen. Yang pertama, perintah kerja, yang kedua, lembar perpindahan, dan yang ketiga, perpindahan bahan baku. Dari dokumen-dokumen ini akan dikirimkan ke bagian penyimpanan persediaan di bagian proses permintaan. Proses permintaan akan mengubahnya ke dalam dokumen, yaitu salinan permintaan bahan baku. Selanjutnya, bagian akuntansi biaya. Di bagian akuntansi biaya ini sudah ada 3 dokumen. Yang pertama, perintah kerja, yang kedua, lembar perpindahan, dan yang ketiga, permintaan bahan baku. Dokumen-dokumen ini akan diupdate permintaan baku secara manual dan membuat voucher jurnal diproses melakukan komputer, dan terjadilah dokumen voucher jurnal. Di bagian akuntansi biaya kedua ada 2 dokumen. Yang pertama, kelebihan bahan baku, dan kedua, retur bahan baku. Kedua dokumen ini akan diberikan kepada update permintaan bahan baku. Di bagian gudang barang jadi ada dokumen perintah kerja, dan gudang barang jadi akan menutup file kerja secara manual. Di bagian buku besar akan dilakukannya pembuatan voucher jurnal dan diupdate ke buku besar secara manual. Dari update buku besar akan terjadilah buku besar. Keempat, analisis kelemahan pengendalian internal. Pertama, verifikasi independen. Tidak adanya pengecekan mengenai barang dipesan ataupun yang diproduksi apakah sudah sesuai atau tidak. Yang kedua, pengendalian akses. Data yang digunakan terbilang cukup banyak sehingga semakin dapat menimbulkan kesilapan dalam melakukan pencatatan. Pada saat penerimaan, dokumen-dokumen terkait transaksi tidak adanya verifikasi antara departemen satu dengan yang lainnya. 5. Saran perbaikan dari kelemahan pengendalian internal tersebut. Saran pertama, pemisahan tugas antara bagian akuntansi dan bagian keuangan harus dilakukan karena dengan cara ini bias mencegah kecurangan. Saran kedua, dilakukannya verifikasi pada kartu waktu untuk gaji dan jam kerja untuk mencegah terjadinya kekeliruan. Saran ketiga, seluruh departemen seharusnya melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen terkait untuk mencegah kesalahan pencatatan. Sekian dari presentasi saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.